Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim Carita Tanah Sunda, kali ini kita akan membahas dan menggali informasi sejarah tentang Desa Timbang, Kecamatan Ciganda Mekar, Kabupaten Kuningan. Dan pada kesempatan ini kami sudah berada di tengah-tengah Desa Timbang dan di samping kami sudah berada Kepala Desa Timbang. Untuk lebih lanjut, mari kita langsung berdiskusi dengan beliau. Benar Pak, ya sana. Anu pertami nyata asal muasal nantina nami Timbang eta kumaha Pak? Sepengetahuan Simpuling selaku Kepala Desa Timbang, namanya mungkin leres, mungkin salah, mergi usia Simpuling selaku Kepala Desa ayana di tahun 1860-an dan mau pilih aya anu kirang tepat yang mohonkan dimaklum sedang dihapuntenna. Sepengetahuan Simpuling ayana berdirinya Desa Timbang eta hasil perjuangan anu disebutna nyaeta putra dari kerajaan Timbang Luhur, anu mana kerajaan Timbang Luhur ieu sebagian dari kerajaan Kuningan anu disebutna kerajaan Arya Kamuning kan gitu ya. Raja Arya Kamuning Kuningan berkisar di tahun abad 15 lah, yang mana menunjuk di Desa Timbang yaitu bab yang disebut Jaya Kelana yang diberi gelar Adipati Timbang Luhur, yang mana pada saat itu Adipati Timbang Luhur itu agama Hindu, yang mana pada zaman waktu itu, zaman Adipati Timbang Luhur itu sudah adanya waliullah yang berdomisili di Cirebon, bertempat di Cirebon, di kerajaan Cirebon, yang dipimpin oleh Syekh Syarif Hidayatullah atau Syekh Sunan Gunung Jati. Ketika itu ada suatu kesempatan bahwa Syekh Syarif Hidayatullah punya keinginan atau punya kemauan untuk mengislamkan Jaya Kelana atau yang disebut Adipati Timbang Luhur. Cuman karena segala suatu hal manusia itu hanya punya rencana, yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahasa ulamanya al-insanu bitakdir wallahu bitakdir kan gitu. Iya. Sehingga pada kesempatan itu kunjungan Syekh Syarif Hidayatullah ke kerajaan kecil atau menemui Adipati Timbang Luhur tidak ketemu, karena beliau sudah tahu bahwa yang namanya Syekh Syarif Hidayatullah Sunan Jati Cirebon pada hari itu punya kemauan mau mengajak pindah agama dari agama Hindu ke agama Islam, sehingga karena di dalam batinnya Jaya Kelana itu tidak ada minat untuk masuk Islam, sehingga pas
datangnya Syekh Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati Cirebon ke tempat beliau menghindar keluar, entah kemana keluarnya. Yang ada hanya ada dua putranya, yaitu yang disebut yang bernama dalam dalim ya, yaitu salah satu diantaranya dua putra dari Adipati Timbang Luhur atau yang bernama Jaya Klana, yaitu Raden Singayuda yang pertama, yang kedua Dalim. Sehingga Syekh Syarif Hidayatullah punya tujuan untuk mendidik putranya, yang dua putranya dari Jaya Kelana, sehingga Raden Singayuda dengan Raden Dalim itu dibawa ke Cirebon sehingga sampai dirawat dan dididik oleh beliau di sana. Itu diantaranya. Maka Dalam Dalim selama entah berapa tahun di sana dididik sehingga mereka berdua menjadi umat Muslim atau beragama Islam. Gitu ya. Itu diantaranya. Terus untuk selanjutnya setelah dewasa, Raden Singayuda dengan Raden Dalam Dalim beliau pindah tempat, yaitu ke Kampung Bunut yang berdomisili atau bertempat sekarang ini, yaitu di Desa Babakan Jati, yang tempatnya yaitu sebelah selatan Desa Babakan Jati, sebelah utara Desa Babakan Jati, yang sekarang dihuni oleh masyarakat Desa Babakan Jati, yaitu diantaranya keluarganya Pak Mantan Esra Desa Babakan Jati. Cuman pada waktu itu yang namanya di Bunut itu didirikan satu gedung balai desa, istilah kalau sekarang gitu. Pada waktu itu ada datang seorang dari Muntilan yang bernama, karena dia itu adalah seorang muslim dan seorang ulama besar dari Muntilan Magelang, yang bernama Kanjeng Romo Mangunkusumo, namanya Kanjeng Romo Mangunkusumo. Dia adalah seorang kiai atau seorang alim untuk menyebarkan ajarannya atau syariat Islamnya ke Desa Timbang. Sehingga alhamdulillah mungkin hari demi hari, minggu bertambah bulan, bertambah tahun, sehingga Romo Mangunkusumo itu dipercaya oleh warga setempat, sehingga diaklamasikan, ditunjuk sebagai kepala desa Timbang, yang mungkin aturannya mungkin berbeda ya, aturan untuk penentuan kepala desa dengan sekarang itu mungkin dahulu itu berbeda, mungkin beda caranya. Alhamdulillah pada waktu itu Desa Timbang itu pertama kali yang menjadi pimpinan Desa Timbang itu adalah Romo Mangunkusumo, seorang ustadz atau seorang kiai ya dari Muntilan tersebut, yang disebutnya dikasih gelar Bapak Buyut Dewu. Entah tahun berapa, saya kurang memahami, bahwa setelah meninggalnya
Cuman kalau kuburannya memang ada gitu, itu di Astana atau pakuburan Makbaroh, pakuburan yang namanya Pasiritis Babakan Jati. Babakan Jati, yaitu seberangnya tempat tinggal Adipati Timbang Luhur, berseberangan, paling pinggir di Astana atau di Makbaroh tersebut. Makamnya ada, itu yang namanya makam Buyut Dewu atau tadi yang disebut namanya yaitu Romo Mangunkusumo. Ternyata berarti anu kubu pertama nih Pak. Kubu pertama itu. Namun tahun sabaraha dugi ka tahun sabaraha nama abdi apa kan gitunya. Sabab abdi mah lebih karena masana kan gitunya. Terus ya masyarakat yang tua-tua pun tidak begitu memahami, tidak paham pisan gitunya karena cerita-cerita eta teh. Tadinya waktu harita yang upami digambarkeun mah upami diperkirakeun ya mungkin di tahun 1500-an mungkin Masehi kan gitu ya, sekitar segitu gitunya. Duka sampai sabaraha tahun, sabaraha puluh tahun anjeunna Romo Mangunkusumo janten ditunjuk kepala desa dina waktu sarita anjeunna mungkin dengan pertimbangan kumaha namina cenah ge upami dimunut ngayakeun balai desa Timbang kan untuk kaasup tengah-tengah kan gitunya. Ari nu sae mah namina kantor balai desa gitunya, gedung balai desa teh kada di tengah-tengah supaya kajangkau ku masyarakat lingkungan kan gitunya. Kalau gitu mah mungkin paling dia tetap diteuing sehingga anjeunna ngadu inisiatif gitunya, ngadu inisiatif dengan hasil pertimbangan sehingga nama desa di sini itu disebutnya Desa Timbang karena mungkin hasil pertimbangan dari Bapak Buyut Dewu tersebut kan intinya, sehingga melaksanakan istilahnya nangtoskeun kan gitunya untuk kudahan istihoroh manawi gitunya secara lahiriah ya oge manawi disarangan ku ilmuna kan gitunya, sehingga anjeunna lepaskeun mata apa namanya disebutna jamparing kan gitunya, mata panah di Kampung Bunut anu ayeuna aya di Babakan Jati ya tibana anak panah teh ayeuna gedung anu ayeuna ye gedung lingkungan gedung balai desa ayeuna sareng Masjid Jami kan gitu. Juga Bapak Sarita langsung pindah gedung balai desa teh ka dieu kan gitu. Nah, dan ayana desa Timbang eta nyata sejak ayana Bapak Romo Mangunkusumo itu mulai